Baik, karena niat kita malam ini adalah untuk menuntut ilmu, dan Imam Syafi'i berkata ilmu itu harus diikat. Sudah ada siapkan pulpen dan alat tulisnya, silakan dikeluarkan, atau silakan dikeluarkan handphonenya dulu, kemudian dimatikan, biar kita fokus dalam mencatat apa yang disampaikan oleh guru kita, kemudian kita amalkan. Setuju untuk handphonenya tidak diaktifkan dulu ya. Ada yang tahu tema malam ini? Tunjuk tangan. Ada yang nggak tahu? Apa? Tanda orang baik. Tapi hadiah nanti ya. Pertanyaan dari Ustadz, kalau pertanyaan dari saya. Dapat Ustadz? Enggak dapat. Dapat, oh dapat, Masya Allah. Antum beruntung, Masya Allah. Ustadz bilang antum dapat hadiah. Baik. Malam ini insya Allah kita akan mengikuti sebuah kajian yang bertema tanda orang baik. Semoga kita termasuk di dalamnya. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya, dan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz tolong dicatat. Nanti untuk bisa kita amalkan sampainya di rumah. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja, hanya Dia yang layak untuk disanjung, karena sejatinya semua kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan itu dari kita sendiri. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk penyejuk pandangan kita, untuk yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, tatkala mereka digiring ke padang mahsyar, tatkala semua didiamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Miliaran manusia yang pernah hidup di dunia itu berkumpul di satu padang. Mereka tidak tahu hendak kemana. Mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihi salam agar bisa memberikan syafaat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Adam angkat tangan. Berangkatlah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berangkat kepada Nabi Nuh alaihi salam, meminta agar Nabi Nuh memberikan syafaat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh pun tak mampu. Lalu mereka berangkat ke Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam, dan Nabi Ibrahim pun tidak mampu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka berangkat menjumpai Nabi Musa alaihi salam, kalimullah alaihi salam, tapi beliau pun angkat tangan. Lalu mereka berangkat menjumpai Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, kalian berangkat menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hamba. Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah hamba Allah yang paling sempurna penghambaan. Sehingga Nabi Isa tatkala menyuruh umat manusia menjumpai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau sebut dengan gelar yang paling agung, yaitu hamba Allah Azza wa Jalla, yang sudah diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu dan yang akan datang.
tatkala umat manusia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan ana laha, itu milikku syafaat itu. Maka jamaah rahimakumullah, berapa kali antum bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktikan. Kita ini mengaku umat Islam, mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana buktinya? Kalau engkau mengatakan aku banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin engkau telah melakukan itu. Tapi salah satu bukti menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau, mengagungkan sunnah beliau, dan mengajak umat manusia untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jal melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakapolres dan DKM Masjid, Masya Allah, ana berada di tengah-tengah antum menjadi sebuah kehormatan. Walaupun terasa agak panas sedikit, Masya Allah. Itu yang berdiri ngapain di pintu sana? Nggak ada tempat duduk. Nah, yang mau duduk di sebelah kanan masih banyak yang kosong sebenarnya. Yang mau duduk, lebih besar mana pahalanya yang duduk sama yang berdiri? Yang berdiri telat datangnya antum. Yang duduk duluan. Masya Allah. Mungkin dia lebih capek, tapi yang duduk pun lebih capek juga, karena dia datang lebih awal ya. Yang ini kan yang terlambat makan dulu habis isya ya. Baru nyampe sini antum. Barakallahu fikum. Tapi ala kulli hal, yang mau duduk sebelah kanan masih banyak yang kosong. Tapi kayaknya nggak bisa lewat dalam, harus muter. Taib ahibati fillah. Kita semua sama. Antum yang di bawah dengan yang di atas sini sama, nggak ada bedanya. Apa sebenarnya yang membedakan kita? Kita semua tercipta dari air mani yang hina, dari tanah yang bercampur dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada pada tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, tahun ke-10 Hijriah, beliau berpidato di padang Arafah mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian ingat semua, kalian semua ini adalah anak keturunan Adam, dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li Arabin ala a'jamin, wala li a'jamin ala Arabi. Orang Arab nggak lebih mulia daripada orang non Arab. Yang orang non Arab jangan berbangga diri, engkau pun tidak lebih mulia dari orang Arab. Wala aswad ala abyad. Yang hitam tidak lebih mulia daripada yang putih, dan yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Karena akhir-akhir ini mulai ada rasisme yang nggak bagus. Orang Sumatera jangan merasa lebih baik daripada orang Jawa. Orang Jawa tidak lebih baik daripada orang Papua. Orang Papua tidak lebih baik daripada orang Bugis. Semuanya sama. Ketika antum berjalan, ada hujan yang turun, kemudian ada genangan air yang bercampur dengan tanah menjadi lumpur, kemudian antum menginjak, antum ambil bekas sandal antum. Antum lihat lumpur di sandal antum yang antum colek untuk dikeluarin, itu bahan dasar kita. Sama. Lalu apa yang membedakan? Illa bittaqwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang di atas mimbar lebih mulia daripada yang duduk. Bukan yang menjadi pejabat lebih mulia daripada rakyat. Semuanya sama. Inilah agama kita Islam yang tidak membeda-bedakan. Kita sama-sama manusia yang diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi kalau kita bicara yang paling mulia, yang paling bertakwa, gimana kita jadi orang yang paling bertakwa? Apa sih tandanya orang baik gitu? Apakah yang penampilannya pakai baju putih itu orang baik? Apakah yang pakai kopiah putih itu lebih baik daripada yang kopiahnya hitam? Apa sebenarnya? Yang kaya lebih baik daripada yang miskin? Enggak juga. Malam ini anak akan membacakan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan orang yang baik. Sehingga pulang dari kajian ini antum bisa bercermin, anak masuk baik apa enggak sih? Kalau pura-pura baik banyak. Apakah antum pikir semua yang duduk di masjid ini hari ini semuanya orang baik? Wallahu a'lam. Ada yang datang kajian cuma mau melihat handphone yang ketinggalan. Ada yang mencopet, ada. Ada yang mau mencuri, ya. Seharusnya tidak ada, seharusnya. Tapi subhanallah, di majlis Nabi Muhammad SAW, bayangkan. Siapa yang berceramah? Rasulullah SAW. Kepada siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Uthman, di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Di tengah-tengah mereka di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada manusia-manusia yang berhak mendapatkan kerak api neraka. Orang-orang munafikin. Masya Allah. Dikasih tahu orang munafik dia rame-rame jemaah. Nah, orang-orang munafik itu musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, berada di barisan umat Islam, tapi dia sedang ingin menghancurkan umat Islam. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada orang-orang itu, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat Nabi, apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu. Allahu Akbar. Mereka menganggap orang yang beriman seperti imannya para sahabat Nabi, yang menjalankan Islam seperti Islamnya Rasulullah SAW, orang bodoh, ketinggalan zaman, kolot. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka itu orang-orang bodoh kata Allah, tapi mereka tidak sadar. Antum kalau lihat orang munafik, kalau bicara penampilan orang munafik, apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat orang munafik, engkau takjub dengan penampilannya, gagah seperti orang baik. Kalau bicara engkau akan dengar, karena lisannya manis ketika bicara, tapi mereka berada di keraknya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka supaya kita tidak menjadi orang yang casingnya baik, menjadi orang yang penampilannya doang yang baik, tapi dalamnya buruk, coba kita lihat sabda-sabda Rasul SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman itu humble, sederhana orangnya, mudah bergaul, nggak kaku. Itu orang yang beriman. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Nggak ada baiknya. Ingat, nggak ada baiknya orang yang tidak pandai bergaul, yang kaku dalam pergaulan. Orang yang berteman sama dia nggak lama udah menjauh dari dia. Orangnya kasar kadangkala, suka suudzon sama saudaranya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini salah satu standar tanda orang baik. Antum berapa tahun hidup di Indonesia ini?
Berapa banyak yang antum berikan kepada negeri ini dari manfaat? Apa kontribusi antum kepada negeri ini? Kita sering tanya, apa yang diberikan negara kepadaku? Antum perlu bertanya, apa yang antum berikan kepada negeri ini? Ahibati fillah, semua bisa memberikan manfaat kepada negeri ini. Negeri ini milik kita bersama, bukan milik satu orang, bukan milik fulan atau fulan, bukan milik penguasa. Penguasa akan berganti dan terus berganti seperti itu. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau tanya, orang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tapi tatkala dia memberikan manfaat buat orang lain, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena Allah Azza wa Jal. Banyak kita kembali pura-pura memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena sedang ada kamera yang merekam dia. Ahibati fillah, ada orang-orang dulu yang memberikan manfaat ke penduduk desa, tapi penduduk desa nggak tahu sama tuh orang. Ada yang tahu-tahu jalan di kampung di aspal. Orang berpikir pemerintah yang aspal, padahal ada satu orang baik. Ada janda-janda yang tiap akhir bulan dia lihat di depan rumahnya ada duit yang dimasukkan, nggak tahu siapa yang kirim itu, tapi Allah tahu. Radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kita ini perlu belajar ilmu agama. Ada orang yang sepanjang hidupnya sama dia, Ustadz ini halal apa haram? Nggak pernah. Ustadz ini sunnah apa wajib? Nggak pernah. Yang dia tanyakan bagaimana bekerja dan menghasilkan keuntungan yang paling banyak. Dunia dan dunia yang ada apa? Kita sibuk dengan dunia. 70, 80 mati ditinggal. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Yang punya Indonesia ini? Bukan. Yang punya bumi ini, langit yang 7 lapis, mentari yang terbit dari barat, tenggelam di timur, itu milik Allah. Gimana kalau Allah cinta sama antum? Ini sahabat yang dia tanya, siapakah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Wa ahabbul a'mal ilallah, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Manfaat dunia antum dapat pahala, tapi antum kalau memberikan manfaat, fulan yang awalnya tidak sholat, lalu antum dakwain dia sholat, Masya Allah, antum berikan manfaat kepada orang, antum selamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baiknya amalan yang dicintai Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau bagikan kepada saudaramu sesama muslim. Antum lihat teman antum bersedih, antum hibur dia. Au yakshif anhu kurbah, dia punya kesulitan, antum ya bantu dia dalam kesulitannya. Au yaqdi anhu dainan, atau bayarin utangnya. Siapa yang punya utangnya? Angkat tangan yang punya utang. Waduh, antum pura-pura nggak punya utang. Ya saat kita nggak punya utang, bapak yang punya utang. Oh, yang muda-muda ini yang utang bapaknya kadang-kala. Taib, termasuk amalan yang dicintai Allah, ngelunasi utangnya manusia. Masya Allah. Ada orang-orang kaya yang biasa datang ke rumah sakit. Dia datang, siapa yang nggak bisa bayar? Disebutkan fulan. Iya sudah. Dia tanda tangan, lunas semuanya. Tuh yang sakit nggak tahu siapa yang lunasin. Ini termasuk amalan yang paling
mencintai Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi SAW, au tatrudu anhu ju'an, engkau mengusir rasa lapar dari perut dia. Saudara-saudara kita yang kelaparan, antum bagi makanan sama mereka. Ada daerah-daerah yang sedang sulit air, antum galikan sumur buat mereka. Itu orang baik. Tapi ingat, jangan nunggu ada kamera antum berbuat baik. Karena ada manusia-manusia pencitraan yang melakukan kebaikan hanya untuk dipuji dan disanjung manusia. Itu akan menjadi koreknya api neraka. Wala an amshi ma'a akhin li fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lihat jamaah. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang manfaatnya buat kita, ada ibadah yang manfaatnya buat orang lain. Kata Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku ngurusin urusan dia. Mungkin dia punya urusan di kepolisian, ke departemen apa, dia datang. Kata Nabi SAW, aku berjalan sama dia, ngurusin urusan dia, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Supaya antum tahu, Islam itu bukan hanya sholat di masjid, membantu urusan saudara kita yang kesulitan, itu lebih baik daripada antum iktikaf 1 bulan bukan di masjid sini, di Masjid Nabawi yang kita tahu pahala sholat di Masjid Nabawi. Ahibati fillah, jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Banyak yang nggak bisa duduk, antum maju sedikit, kemudian 1 orang bisa duduk, masya Allah, antum kasih manfaat buat 2 orang, dan ini dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Baik, tanda baik yang kedua, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, khairun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kalau bayar hutang. Jadi kalau antum mau lihat orang baik atau tidak, lihat dia kalau punya utang tepat waktu tidak bayarnya. Bahkan jamaah, cara mengetahui teman baik atau tidak dari uang. Kalau antum punya teman yang nggak suka sama dia, antum nggak suka sama dia, antum utangin duit dia, insya Allah dia nggak ketemu antum lagi. Dia berusaha menghindar karena takut ditagih hutang. Dan bicara hutang, jangan hidup berhutang. Hutang itu hammun billail wa dhullun bin nahar. Orang punya utang itu gundah, galau hidupnya di malam hari. Pagi hari terasa hina. Sebagian orang punya mobil bagus, punya motor bagus, utang. Nggak malu antum. Apalagi kalau utangnya ada ribanya, dilaknat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang-orang yang demi gengsinya dia berhutang. Beli motor, bawa motor, masya Allah, harga 20 juta. Antum bayar berapa? 3 juta. Bawa motor 15 juta. Terus sisanya utang. Antum enak naik motor bukan milik sendiri. Bangga dengan apa yang tidak antum miliki. Memalukan jamaah. Antum beli motor 3 juta, dapat motor 3 juta jamaah. Dapat enggak? Dapatlah 3 juta. Mungkin pakai bensin campur dorong kadang-kadang. Tapi dapat. Antum masya Allah naik motor 3 juta itu nggak takut dicuri maling. Antum parkir, kontaknya masih nempel, antum tenang, bahagia antum jamaah. Dan itu milik antum sendiri, milik antum sendiri. Antum tidak berhutang. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Beliau mengatakan, Allahumma
Inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Antum pikir hutang itu tidak berdosa? Enggak, awalnya enggak berdosa, tapi mengantarkan kepada dosa. Bagaimana hutang mengantarkan ke dosa? Siapa yang tahu? Ya. Yang pertama bohong. Bohong gimana? Contoh lah, antum gimana waktu itu bohongnya? Nah, gimana bohongnya? Contoh. Punya alasan, ibu saya sakit, ini itu, ibunya dijual. Padahal ibunya sudah mati. Ada cuma, betul. Masya Allah, kasih hadiahnya jemaah. Kirim ke belakang. Hutang itu mengantarkan kepada janji, dan janjinya palsu. Ngomong insya Allah anda bayar utang pekan depan, insya Allah ada fulus, padahal nggak ada fulus dia. Tapi kalau dia nggak ngomong gitu, nggak diutangin, dia berbohong. Dan orang yang menunda-nunda pembayaran hutang itu orang buruk. Jadi nggak usah antum, kalau ini yang akhwat yang perempuan mau cari pasangan hidup, mau tahu akhlak calon suaminya itu, lihat di hutang. Kalau suaminya suka berhutang, jangan mau dapat suami kayak gitu. Kalau lihat, tanya di kantor, kenal sama fulan? Iya fulan ini Masya Allah, dia punya utang sama ana 2 tahun nggak bayar-bayar. Jangan. Jadi ukuran tanda orang baik, sebelum waktunya dia sudah ngelunasin. Dan Masya Allah ditambahin lagi, riba itu kalau ada akad, utang 1 juta bayar 1.100.000, itu riba. Tapi kalau antum nggak ada akad, Masya Allah, antum punya utang sama anak 1 juta, antum bayar, Ustaz, alhamdulillah anak punya rezeki, anak bayar 10 juta Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Antum besok utang lagi, anak kasih lagi ya. Jadi sejatinya orang yang paling baik adalah yang paling baik dalam penelunasan hutangnya. Dan kita lihat di negeri kita jemaah, Allahu Akbar, kenapa banyak orang tidak mau menghutangi? Karena banyak kejadian-kejadian orang-orang yang tidak bayar hutang. Baik, dalam urusan muamalat yang paling baik melunasi hutang dialah orang yang paling baik. Baik, yang ketiga, tanda orang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tahawi dan Al-Hakim, beliau mengatakan, khairukum man at'amat ta'am. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang terbaik yang di antara kalian adalah yang suka berbagi makanan. Suka mentraktir temannya. Masya Allah. Kalau lagi masak di rumah, dibagiin tetangga-tetangganya, itu orang baik. Kenapa? Kalau antum sholat, manfaatnya siapa yang merasakan? Antum sendiri. Karena ada di antara kita yang rajin sholat ke masjid, Masya Allah, azan ke masjid, tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Ada yang tiap tahun berangkat umroh, bahkan setahun 2 kali berangkat umroh, tapi tidak pernah berbagi makanan dengan tetangganya. Banyak. Maka tolong antum tunjukkan keindahan Islam ini. Buktikan kepada mereka bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Antum punya rezeki, uang dari safar, belilah apa yang bisa dibagi. Rumah yang paling murah apa di sini jamaah? Kerupuk. Bagikan ke tetangga. Wallahi jamaah, hadiah itu menumbuh. Makanya kita nih kadang kala dianggap jahat atau sesat karena kita kurang baik sama tetangga. Dulu ada pernyataan dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan, hati-hati, tanda-tanda teroris ini rumahnya ngontrak terus tertutup. Antum yang rumahnya ngontrak, hati-hati.
Antum perlu baik sama tetangga. Tetangga mau masuk rumah, fadol. Antum punya rezeki makan bareng ke rumah, masya Allah. Dan ketika antum berbagi makanan, nih ada satu kondisi di negeri kita yang juga membuat kita ya prihatin. Undakan pernikahan, walimah. Biasanya yang diundang tuh orang kaya. Kalau pejabat yang punya acara pernikahan, yang diundang sesama pejabat. Bahkan yang datang harus pakai sepatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana izin minum dulu jamaah. Syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimah, makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Yang diundang yang kaya, yang udah biasa makan enak di rumahnya. Dia bisa beli apa saja. Malah yang miskin nggak diundang. Ada orang yang suka mentraktir, tapi yang dia traktir orang-orang kaya juga. Antum peduli sama orang-orang miskin. Berbagi makanan. Ada di beberapa daerah yang bikin acara senabung. Senabung. Apa artinya? Sedekah nasi bungkus. Hari Jumat, kita punya mahasiswa itu, dia kumpulin. Hari Jumat dia bikin makanan, dia datang ke tempat orang-orang yang gak mampu. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam, Sayyidul Ayyam. Dia bagi-bagi itu, Masya Allah. Kenapa? Mereka terinspirasi dengan hadis ini. Sebaik-baiknya kalian adalah yang memberi makanan kepada orang lain. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian kalau bicara guru, guru apa yang terbaik? Yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada guru kimia, ada guru fisika, ada guru matematika, tapi yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Bagaimana tidak jadi orang baik? Yang diajarkan itu kalamullah. Sebuah kitab yang kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Jadilah antum pengajar Al-Quran. Mungkin pengajar Al-Quran dengan pengajar matematika gajinya lebih besar mana? Guru Quran sama guru matematika lebih banyak mana gajinya? Guru Quran sama guru bahasa Inggris lebih banyak mana gajinya? Kita meremehkan Al-Quran yang kelak akan datang memberikan syafaat kepada kita, yang kelak akan menerangi kuburan kita. Antum tuh ke kuburan gak bawa matematika, gak bawa bahasa Inggris. Boleh belajar yang lainnya, tapi jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Nih buat orang-orang yang panggil guru Quran ke rumahnya, privat, Masya Allah, guru Quran ke rumahnya. Gaji berapa? Jamaah, di Linggau ini kalau guru Quran privat ke rumah, berapa digaji bisa? Berapa? 300. Betul 300. Gimana? Seikhlasnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita zalim kepada guru Al-Quran yang mengajarkan kepada anak kita jalan menuju surga, yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita kasih semau kita, bukan seikhlasnya. Semau kita. Kalau guru bahasa Inggris 1 juta,
Quran 300 enggak Ustaz. Ustaznya ikhlas, alhamdulillah, masya Allah. Jadi yang ikhlas ustaznya, bukan yang ngasih duit ya. Jangan diremehkan Al-Quran, hargai Al-Quran. Kenapa? Yang terbaik di antara semua guru yang ada di muka bumi ini, yang jadi profesor, yang jadi apa, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Apa yang diajarkan oleh guru ini? Satu huruf dapat 10 kebaikan. Satu ayat seperti 1 ekor onta. Man qara'a ayah min kitabillah, yang baca 1 ayat dari Al-Quranul Karim, masya Allah, itu seperti dapat 1 ekor onta. Berapa harga 1 ekor onta? 25 juta, 30 juta, 50 juta. Tergantung panjang ayat yang antum baca. 1 ekor onta. Nih guru ngajarin anak kita. Lalu kita kasih 300, dia ngajarin 1 ekor onta berapa? 50 juta, antum kasih 300 ribu. Terus berapa dikasih Ustaz? Paling tidak lebihkan daripada guru bahasa Inggris. Lebihkan. Supaya antum bisa menunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku memuliakan kitabmu ya Allah. Yang dipelajarin oleh anakku ini yang kelak akan bermanfaat. Tuh anak kalau hafal Al-Quranul Karim, kelak akan memberikan mahkota buat orang tuanya. Masya Allah. Kayaknya udah malam gitu jam. Ini kayaknya bagian sound system lapar kayaknya. Baik. Antum belajar Al-Quran. Silahkan antum mau jadi insinyur, silahkan antum mau jadi dokter, antum mau jadi apa saja silahkan, tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Quran ini nur, cahaya, yang dengannya antum bisa melihat dalam kegelapan. Antum bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Usahakan ketika membaca Al-Quranul Karim, baca dengan artinya. Kan gak harus Ustaz, betul gak harus. Antum tapi bukan orang Arab. Orang Arab baca Quran faham, alhamdulillah. Rasulullah SAW kalau dakwah gak banyak bicaranya. Beliau lebih suka membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan orang itu masuk Islam. Di situ ada hidayah. Kalau kita nggak paham sama artinya, maka kita dituntut untuk memahaminya supaya kita dapat hadiah plus hidayah. Kalau antum baca tanpa tahu artinya, antum hanya dapat hadiah doang. Kemudian yang ke-5, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya. Dan orang merasa aman dengan keburukannya. Orang ini nggak pernah mengganggu di masyarakat. Selalu bawa kebaikan. Wa syarrukum man la yurja khairuhu. Dan yang terburuk di antara kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya. Wala yu'man syarru, kejahatannya juga tidak merasa aman masyarakat. Ada preman-preman di masyarakat. Ada anak-anak yang biasa naik motor, geng-geng motor, nggak tahu di sini ada nggak Pak Waka? Geng motor, masya Allah. Tuh syarrun nas. Kadangkala orang lewat gang pakai knalpot brong itu, mong mong mong. Apa kata orang kampung? Mudah-mudahan tabrakan. Boleh doakan keburukan, boleh. La yuhibbullahul jahra bil qauli minasu'i bil qauli illa man zulim. Allah itu nggak suka doa-doa keburukan, Allah nggak suka kecuali orang yang dizalimi. Kalau antum merasa dizalimin, mereka mengganggu anak, akhirnya yang tidur jadi bangun, orang nggak bisa menikmatin malam hari mereka gara-gara knalpot, mereka orang-orang yang zalim. Maka orang yang terbaik adalah orang yang masya Allah diharapkan kebaikannya. Kalau datang ke kampung jadi tenang tuh kampung. Dia tidak pernah mengganggu tetangganya, tidak pernah mengganggu sohibnya,
Selalu membawa kebaikan. Jadi kalau mau tahu tanda orang baik itu, kalau di kantor, kantor jadi indah. Maka Anda mohon kepada setiap muslim untuk menjadi lentera di tempat tinggal dia. Untuk menjadi lentera di kantor dia. Ketika dia ada di kantor, orang kantor jadi senang. Kenapa? Masya Allah orang ini mengingatkan kepada kebaikan. Temennya nggak sholat, pas azan dikatakan, Mas, udah azan, Bang, udah azan, Bang. Masya Allah. Pulang dari masjid, dia bawa tahu goreng dibagi-bagi ke teman-temannya, Masya Allah. Ini orang selalu diharapkan kehadirannya. Kalau dia gaib, absen, mereka sedih. Jadilah orang yang seperti itu. Antum lihat, ada teman-teman antum yang seperti ini. Kemudian yang ke-6. Karena udah malam jemaah, kita harus lebih cepat-cepat lagi jemaah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah adalah orang yang terbaik pada masa Islam kalau mereka faqihu, ngerti agama. Kita lihat di masyarakat, ada orang-orang yang ditokohkan di masyarakat, baca Quran nggak bisa. Dianggap baik, dianggap public figure. Rasul SAW mengatakan orang yang terbaik di masa jahiliyah, oke, dia ketika jahiliyah dia terhormat, ketika masuk Islam dia tetap terhormat, dengan catatan dia memahami agama. Kenapa? Agama ini modal hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka kalau mau jadi orang baik, antum belajar agama. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu yufaqihu fiddin, belajar agama, ngerti agama. Tidak semua harus di pesantren, tidak semua harus jadi ustadz, tapi semua harus belajar agama. Karena menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslim, kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang 3 pertanyaan di kuburan. Man rabbuk? Antum akan ditanya siapa Rabbmu. Antum nggak akan ditanya siapa gubernur, siapa presiden, siapa orang yang mendapatkan Nobel di dunia ini. Antum akan ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Dan madinuk? Apa agamamu? Sekali lagi, kita tidak sedang meremehkan ilmu umum. Karena orang itu nggak usah dimotivasi cari ilmu umum, dia cari. Karena untuk kerja, karena untuk makan. Antum lihat orang-orang yang kuliah, buat apa sebenarnya dia kuliah? Untuk jadi kerjaan, untuk dapat ijazah kemudian ngelamar kerja. Sedangkan ilmu agama dipelajari bukan untuk itu. Bahkan kalau antum belajar agama untuk cari dunia, antum tidak akan mencium bau surga. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liusiba bihi aradan minad dunya lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mencarinya untuk dunia, untuk jabatan, untuk pekerjaan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau bicara ilmu umum, silahkan belajar. Orang tidak dimotivasi, mereka termotivasi. Tapi agama, sebagian bahkan beranggapan agama ini opium, menganggap agama ini yang membuat orang itu jadi mabuk. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, tidak semua harus jadi ustadz, tapi antum harus belajar agama. Kita lihat sekolah-sekolah kita. Oke, kalau sekolah negeri, SD, SMP, SMA, kita hanya dapat 2 jam pelajaran agama. Padahal kita ingin membangun karakter. Padahal kita ingin seimbang dunia dan akhirat.
Jargon itu selalu disampaikan. Seimbang dunia akhirat. Gimana akhirat hanya 2 jam? Iya, antum tidak perlu menyalahkan sekolah. Nggak perlu. Kita tidak perlu cari kambing hitam. Kalau nggak dapat di kelas, cari di tempat lain. Cari di masjid. Cari ustadz, belajar sama ustadz. Untuk menjadi orang terbaik. Tapi di pandangan masyarakat tidak. Orang terbaik adalah yang belajar ya ilmu umum. Lulus dari mana? Amerika, Masya Allah. Hebat antum sampai ke Amerika. Lulus mana? Mesir. Ngapain ke Mesir antum? Jauh-jauh. Antum bisa lihat kalau ada orang lulus Amerika sama lulus dari Mesir atau dari Medina, pandangan masyarakat beda. Selalu yang lulusan barat itu dianggap lebih berkompeten, lebih baik lah. Baik. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayyun nas khair, manusia yang mana yang paling baik? Lalu beliau mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu sallallahu. Orang yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Yang umur 80 tahun masih ada di masjid ini? 80. Mana kasih hadiah? Jamaah 80 datang pengajian, Masya Allah. Nggak ada 80? 75. Ada 75? Kasih yang 75, Masya Allah. Baik, kasih bang. Sebelah sana bang. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan bapak jadi orang terbaik, Pak. Karena kata Nabi SAW, orang terbaik itu yang panjang umurnya, baik amalannya. Makanya jangan minta mati muda. Berapa? 80, Masya Allah. Masa mau diambil lagi hadiahnya? Kasih yang lainnya. Ada yang 80, kasih. Apa? Masya Allah. Itu ada 80. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. 80 bang. Tuh. Makanya jangan minta mati. Tapi Ustaz, kalau kita takut dengan kehidupan ini, takut terfitnah, ya antum minta sama Allah SWT. Tapi tidak minta mati, minta yang terbaik sama Allah SWT. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini idha alimtal hayata khairan li wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang meliputi yang gaib dan kemampuanmu untuk menciptakan, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Antum kalau ada orang umur 40 tahun baik dan orang umur 41 baik, yang 41 lebih baik dari yang 40. Asalkan sama, karena dia punya tambahan amal soleh selama 1 tahun. Maka berusahalah untuk, ya boleh nggak usah doa minta panjang umur? Nggak usah. Terus minta apa? Minta berkah di umurnya. Boleh minta panjang umur. Tapi ada seorang ulama mengatakan, man sa'alallah tulal umur falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang berdoa minta panjang umur, dia harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Umur 80 tahun, cucunya udah mati, anaknya udah mati. Ditanya, Bapak, teman-teman sejawatnya masih ada? Semua sudah mati, Ustaz. Terus ngobrolnya udah nggak nyambung. Mana yang semua udah nggak ada. Maka orang yang minta panjang umur hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Kemudian jamaah yang ke-8, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi pernah mengatakan, ala ukhbirukum bi khairin nas. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang terbaik? Inna min khairin nas rajulan, seorang lelaki, amila fi sabilillah, dia beramal di jalan Allah,
ala dhahri farasi, di atas tunggangan kudanya, atau di atas ontanya, atau di atas kakinya, nggak peduli dia. Hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla. Hatta ya'tiyahul maut, sampai kematian datang kepada dia. Nih, buat yang jadi tentara, buat yang menjaga perbatasan-perbatasan, buat yang menjaga keamanan dan kedamaian negeri ini, niatkan lillahi ta'ala. Karena dia sampai mati kadang-kala ya udah, kerjanya itu aja. Latihan, dikirim nanti ke perbatasan, jagain perbatasan, jagain keamanan negeri ini. Niatkan lillahi ta'ala, bukan niatnya mau gaji. Karena sebagian orang ditanya, antum kenapa kok mau dipindah kemana-mana? Ya sudah, Ustaz, tuntutan kerjaan, Ustaz. Niatkan nggak, Ustaz? Insya Allah lah, ana mau berkhidmat buat negeri ini, yang bumi Allah ini. Semoga ana bisa menjadi orang terbaik. Nah, sepanjang hidupnya lillahi ta'ala. Baik, kemudian yang sebelum yang terakhir, jemaah, masih banyak sebenarnya, tapi ini untuk keluarga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Khairukum li nisaihi, yang paling baik sama istri-istrinya. Haibati fillah, kalau jadi orang baik di depan mimbar, di depan sini, itu mudah. Ana bisa menjaga karakter ana selama 2-3 jam, antum tidak akan tahu karakter asli ana. Bisa. Orang bisa bertopeng di luar rumahnya, tapi dalam rumah nggak bisa. Makanya kalau mau tanya orang itu baik atau tidak, tanya sama istrinya. Makanya ana dulu sudah usulkan waktu sama Kapolres yang di Lubuk Linggau dulu, ana usulkan dulu ada namanya SKKB, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Itu seharusnya ada tanda tangan istri di sana. Polisi ini tahu apa sama orang itu? Nggak ada catatan kriminal, udah dikasih. Padahal dia membolimin istrinya, suka marah-marah sama istrinya. Ibu-ibu setuju nggak? Jadi mulai ke depan, surat keterangan kelakuan baik harus ada tanda tangan istri. Karena dia yang tahu antum ini baik atau tidak. Kalau di luar pura-pura baik kebanyakan kita. Itu kata Nabi SAW. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama bininya, sama keluarganya. Baik. Siapa wanita yang paling baik? Kalau itu laki-laki, kata Nabi SAW, khairu nisaikum al-walud, al-wadud, al-muwasiyah, al-muwatiyah idza taqainallah. Sebaik-baiknya perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian adalah yang subur, banyak anaknya. Jadi ya antum kalau lihat istri antum banyak anaknya, masya Allah. Al-wadud, yang penyayang. Karena kalau subur gak penyayang, susah hidup antum. Ada wanita yang masya Allah, suaminya baru datang kerja langsung hamil, masya Allah. Baru datang dia langsung hamil, masya Allah. Ada yang harus ke dokter dulu untuk hamil, ini enggak. Ada perempuan yang anaknya 7, masya Allah. Suaminya pulang kerja, sayang mana anak-anak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam gimana? Wallahu a'lam ente. Anaknya 7, wallahu a'lam kemana? Hati-hati, cari perempuan yang pengasih. Itu wanita yang terbaik. Jadi ada perempuan yang suka sama anak kecil ya. Insya Allah itu cocok untuk jadi ibu buat anak-anak antum. Al-muwasiyah, masya Allah, yang selalu menghibur suaminya. Ibu-ibu kalau suami pulang kerja sedih, jangan ditanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Kenapa bapak-bapak itu lebih suka makan di restoran? Kenapa lebih suka di warung? Karena kalau masuk warung nggak pernah ditanya dari mana. Nggak pernah ditanya dari mana Pak, nggak ada. Yang ditanya mau apa Pak, masya Allah. Makanya banyak suami yang lebih betah di warung, dia pulang kerja ke warung aja. Apalagi kok yang melayani, masya Allah, yang bening-bening gitu kan. Ini istri udah nggak bening, tanya dari mana.
Betul, tolong perempuan yang baik itu yang suka menghibur. Al-muasiyah, al-muatiyah, yang selalu berusaha untuk menyetujui suami, nggak suka menentang suami. Kalau suami ingin sesuatu, iya bang, insya Allah baik itu bang. Ya Allah, bismillah. Kata Allah, kata Nabi SAW, idzat taqainallah, kalau mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan lain, Nabi SAW ditanya, man khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Kalau sekarang kita lihat siapa wanita terbaik, dibuat di pentas dunia, wanita terbaik itu yang menyingkap auratnya. Miss Universe, Miss Indonesia, itu dianggap percontohan wanita yang baik. Lah, kita beda kacamata. Kita pakai kacamata Rabbul Alamin, pakai kacamata Allah, pakai kacamata Rasulullah SAW menilai mana orang baik. Kata Nabi SAW, orang terbaik, wanita terbaik adalah allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang dia menyejukkan pandangan. Tuh ibu-ibu, kalau suami pulang kerja, tolong berhias, bersolek secantik mungkin. Karena banyak perempuan cantik kalau keluar rumah. Bahkan suaminya kalau ngelihat istrinya cantik, dia tanya, mau kemana? Antum bikin sekarang, dirubah. Cantik ketika ditanya mau kemana, mau bersamamu bang. Masya Allah, baru pertama dapat istri kayak gini nih. Hebati fillah. Tolonglah perempuan-perempuan ini belajar berhias, nggak apa-apa untuk suaminya. Pakai parfum untuk suaminya. Jangan pakai parfum untuk orang-orang di pinggir jalan. Ayyuma imra'atin, dalam hadis riwayat Ahmad, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang pakai parfum kemudian keluar rumah sehingga aromanya tercium oleh lelaki-lelaki di pinggir jalan sana, fahiya zaniyah, itu pezina perempuan. Jangan dianggap tuh orang baik, mungkin kacamata orang baik, tapi kacamata Nabi SAW la. Maka tolong cantik buat suaminya. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat, patuh. Ibu-ibu kalau disuruh sama suaminya jangan pernah menolak. Suruh apa aja selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan fitrah dia. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, istriku, ini lagi musim hujan, bocor tuh genteng, kamu naik ke atas sana. Ibu-ibu naik apa enggak? Kok enggak? Iya, jangan naik, nanti jatuh. Karena bertentangan dengan fitrahnya. Iya, bapak-bapak tolong tahu diri. Nah, kalau diajak keranjang sama suaminya nggak pernah nolak. Sampai kata Nabi SAW, wa in kana ala qatab, walaupun istri sedang di atas kendaraan. Kalau ada perempuan lagi naik motor mungkin ya, lagi mau ngantar anaknya sekolah, lalu suami dari dalam rumah gini-gini, sini, ngantar anak sekolah, apa ke suami? Libur hari itu anak sekolah. Bener jamaah. Wa in kana ala qatab, bismillah. Kenapa? Kalau anak itu bayi kecil mungkin nangis sebentar. Tapi kalau bapaknya bayi besar nih, nangis ribut satu kampung nanti. Sudah, bismillah, matikan. Pulang ke rumahnya. Nah, itu wanita yang baik. Itu wanita yang baik. Yang kalau suaminya datang kerja selalu ada di rumahnya menyambut suaminya. Wa idza ghibta anha, kalau suaminya sedang keluar rumah, mungkin sedang dinas, dia keluar kota, sedang tidak ada di rumah, wanita ini tidak pernah memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Hafizatka fi malika wa farja, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga harta suaminya. Itu wanita yang baik. Jamaah, antum belum ngantuk jamaah? Masya Allah. Anel sebagian sudah mulai baca doa bismikallahumma ya. Ada yang sudah mau tidur, masya Allah. Tapi kayaknya anak cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin masya Allah. Ini pertanyaannya. Kita sampai subuh kayaknya jamaah.
Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saat ini ana sedang melakukan proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Kami sudah menukar CV masing-masing dan sudah setuju untuk ke tahapan berikutnya. Dalam waktu dekat berencana untuk bertemu murabbi si akhwat. Tapi ana saat ini terkendala biaya pernikahan. Karena uang yang ana punya sekarang masih jauh dari kata cukup. Bagaimana solusinya? Ya jangan kawin dulu antum. Gak cukup, astagfirullah. Apakah harus terus maju atau mundur? Takut pihak akhwat tidak bisa terima kondisi saya. Taib ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai kaula muda, siapa yang memiliki kemampuan di antara kalian segera menikah, punya kemampuan. Kemampuan apa? Yang pertama cukup duitnya buat nikah. Kalau nggak cukup ya mau gimana antum? Puasa. Tapi begini, buat yang ta'aruf, buat yang mau menikah, tukar menukar CV itu hanya memberikan informasi 55%. 45% antum harus cari sendiri dari pihak lain. Kalau cuma ketemu dia ngobrol ya udah sama dengan CV itu nggak berubah. Tapi antum perlu tanya sama sohibnya, sama temannya, bagaimana sebenarnya fulanah ini. Begitu pula yang akhwat tanya bagaimana fulan ini. Kalau perlu antum bayar orang untuk menyelidikin, nggak apa-apa. Antum datang ke kepolisian, ada intel, tolong selidikin. Ada mungkin bisa bantu yang mau nikah. Iya antum bayar, nggak ada masalah jamaah. Supaya jelas-jelas antum itu menikahin seorang yang sesuai kriterianya. Kalau hanya melihat CV, melihat wajah, itu hanya penampilan. Antum perlu tahu dengan isi hatinya. Gimana tahu isi hatinya? Ya dengan perilaku dia nantinya. Kemudian kalau sekarang antum melihat takut tidak diterima oleh perempuan tersebut, dari awal antum kasih tahu. Jangan sampai antum menipu. Antum gimana? Insya Allah ana gaji tiap bulan ya 5 juta lah kalau dapat. Padahal antum nggak mampu. Maka antum perlu jelaskan. Kemudian yang kedua, carilah perempuan-perempuan yang keluarganya siap menerima antum apa adanya. Kalau bisa cari mertua yang bantu bayarin mahar, nggak apa-apa. Kalau nggak bayarin mahar, paling nggak antum bisa utang sama mertua. Boleh utang anaknya, boleh dalam Islam. Makanya kalau nikah, akad nikah itu mesti disebutkan tunai atau kredit. Antum bilang kredit istri ada tapi nggak boleh riba. Nggak boleh riba kredit istri. Boleh kredit istri antum. Antum orang mertua ngomong saya nikahkan anda dengan putri saya dengan mahar 50 juta tunai. Antum terima kredit. Tinggal lihat, diterima nggak? Kalau mertua yang nggak apa-apa kredit lah. Alhamdulillah kredit antum. Nanti setelah kredit, ketika sudah menikah ngomong sama istri, tolonglah. Kalau bisa jangan diminta semuanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau istri mengikhlaskan nggak apa-apa, jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah dengar katanya kita tidak menagih hutang ikut berdosa. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hutang ini jamaah, Allah itu telah menetapkan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah di ayat terpanjang dalam Al-Quran untuk menuliskan hutang piutang. Jadi kalau bicara notaris dari zaman Nabi Muhammad itu sudah ada profesi notaris. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian berhutang yang ada tempo waktunya, tulis. Suruh tulis. Ada saksinya. Kenapa? Karena orang kadang-kala lupa.
Terus gimana ini pertanyaannya tentang kita tidak menagih. Ada orang yang lupa. Kalau dia lupa, dia nggak dosa, nggak bayar utang. Antum ingat tapi antum tidak nagih, ya udah berarti antum mengikhlaskan. Karena kita sudah berdoa memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau beri sanksi kepada kami kalau kami lupa ya Allah. Antum yang ingat wajib mengingatkan. Kalau antum tidak mengingatkan, ya udah dia nggak bayar utang sama antum. Seperti itu masalah. Tapi kalau antum memang sudah nggak mau menagih, ya udah biarin, ikhlaskan aja. Biasanya kita itu malu memang. Tapi kalau ada catatannya enak kita. Mas katanya mau bayar tanggal sekian. Ini catatannya. Kalau antum melihat orang-orang yang takut dia nggak lunasin utang, antum minta jaminan sama dia, boleh. Tapi jaminan bukan untuk dipakai. Nggak tahu di sini. Di beberapa daerah itu ada orang yang menggadaikan sawahnya. Sawahnya digarap oleh yang punya uang. Itu riba. Itu sawah cuma jaminan. Kalau nggak bisa bayar utang, baru sawahnya dijual, bukan digarap. Maka tolong kita perlu belajar fikih tentang utang piutang ini. Barakallahu fikum. Ustadz, ibu saya sedang sakit, tetapi menyempatkan datang kajian. Doakan ibu saya semoga dapat hidayah sunnah bagaimana cara berbakti kepada ortu dengan baik. Ustadz, Masya Allah nih jamaah. Alhamdulillah nih buat anak-anak yang belajar agama. Tolonglah antum jadi orang terbaik di dalam rumah antum. Dengan cara berbakti kepada orang tua yang semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Apa saja yang bikin orang tua berbahagia. Antum pijetin kaki orang tua antum. Antum bikinin teh buat orang tua antum. Antum duduk di sebelah orang tua antum. Antum ngaji di sebelah orang tua antum. Rumah jadi indah ketika antum ada di rumah. Ibu sibuk masak, ibu udahlah istirahat bu, anak masakin hari ini ya. Sambil terus didoakan ibunya. Semoga ibunya bisa bersama anaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustaz, saya sering dengar ceramah tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan diri ini mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, sedikit sekali hati ini berselawat untuk Nabi SAW. Bagaimana Ustaz cara atau amalan apa agar di hati ini timbul benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW? Jamaah rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang. Itu poinnya. Kalau antum kenal dengan Rasul SAW, antum akan seperti sahabat-sahabat Nabi. Bukan mereka mengorbankan waktunya untuk Nabi, bukan hartanya, jiwa dan raganya mereka korban. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Mereka kenal. Pernah suatu hari Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ini kata Umar. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, nggak boleh kayak gitu. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar lalu sadar, iya ya Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Nabi itu yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga, yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang beliau berkorban segala yang beliau miliki. Beliau sempat terluka, kakinya dilemparin batu sampai patah gigi beliau. Untuk siapa? Untuk kita. Lalu antum tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Maka baca sejarah Nabi. Kapan? Setiap hari. Sisihkan waktu antum. Ada buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ada
buku Fiqh Sirah Nabawiyah punya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, itu bagus. Karena sebagian kita baca sejarah nggak bisa ngambil faedah. Antum baca itu, penulis sudah membantu antum untuk mendapatkan faedah. Kemudian dengan banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Karena ketika antum sering menyebut nama Nabi SAW, akan tumbuh cinta di diri antum. Kata Nabi SAW, Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang diriku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepada aku. Maka jangan sampai antum pelit hanya dengan salawat kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ustaz, ana sudah 7 tahun menikah tapi belum mempunyai anak. Apakah hal ini dikarenakan pada awal sebelum menikah dimulai dengan pacaran? Apakah itu merupakan penyebabnya? Ahibati fillah, dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Antum mungkin pernah berbuat dosa 40 tahun yang lalu, dosa itu ada dalam catatan malaikat. Kecuali antum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi." Ingat, yang berbuat dosa pasti dibalas. Maka kalau antum dikatakan apa ini karena pacaran, mungkin dulu pegang-pegang sebelum halal, jalan-jalan sebelum, wallahu a'lam. Apakah itu hanya itu dosa antum? Nggak tahu. Atau memang antum belum dikasih anak sama Allah Azza wa Jal, karena antum belum dipercaya untuk menjadi bapak yang baik dan ibu yang baik. Atau memang Allah ingin antum berdoa, berdoa dan berdoa. Seperti Nabi Zakaria yang tidak pernah berhenti berdoa meminta anak. Dan mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah merasa sengsara ya Allah dengan berdoa memohon kepadamu. Itu Nabi Zakaria. Sampai tua renta, antum baru 7 tahun. Nabi Zakaria 50 tahun lebih, 60 tahun lebih berdoa dan tidak pernah sengsara. Makanya jangan pernah suudzon sama Allah. Oh kayaknya ana memang nggak dikasih anak, jangan. Antum berbaik sangka sama Allah. Insya Allah Allah kasih anak sama ana. Insya Allah Allah kasih anak sama ana. Terus berdoa dan jangan berhenti. Barakallahu fikum. Masya Allah, ana mau minum dulu ini Pak. Karena lihat udah panas ini jemaah. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau tanya. Suami yang seperti apakah yang harus dipatuhi? Apakah dia suami yang suka menyakiti fisik istrinya masih harus dipatuhi? Buat para istri, suamimu itu surgamu atau nerakamu? Jazakallah khair. Ketika suami melakukan kejahatan, maka tugas seorang istri ini sudah kejahatan. Kalau menyakitin fisik itu sudah kejahatan. Bahkan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu sudah KDRT. Tapi ada istri yang masih sayang dengan rumah tangganya. Dia ingin pertahankan rumah tangganya. Maka perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki suami? Jazakallah khair. Makasih banyak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Masya Allah, suami ini manusia yang tercipta dari tanah. Yang tanah ini sebenarnya mudah untuk dibentuk. Tanah liat itu. Antum mau bikin panci jadi panci. Mau bikin dia tempat penggorengan jadi tempat penggorengan. Mau dibikin bata jadi bata. Mau dibikin lubang angin jadi lubang angin. Artinya dia mempunyai tabiat yang bisa dirubah. Bagaimana caranya istri menghadapi suami yang suka menyakitin fisiknya ini? Anti tahu kenapa dia menyakitin fisik anti. Kalau ternyata memang dia orang yang berpenyakit, suka nyakitin istrinya tanpa sebab, ya anti gugat cerai. Kenapa harus dipertahankan? Rumah tangga itu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tiap hari berantem tanpa sebab, maka nanti lebih baik mundur. Tapi kalau ada sebabnya, Ustaz, sebabnya remeh Ustaz. Apa sebabnya remeh? Ya kadangkala bajunya belum disetrika. Berarti anti tahu sebabnya.
Terus solusinya mudah, anti setrika bajunya. Sebabnya dia marah kadang-kala Ustaz karena kopinya habis. Ada yang seperti itu. Padahal Anda sedang ngerawat anak Ustaz, Anda nggak sempat ngelihat kopi dia. Dia udah teriak-teriak, marah-marah, mukul Anda gara-gara kopi, Masya Allah. Mulai besok beli termos. Suami teriak kopi, hati datang. Ini bang, Masya Allah. Nggak jadi marah dia, langsung dia tuang. Kopi udah siap. Artinya apa yang membuat suami marah bikin dia nggak marah. Perempuan ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dia bisa menundukkan suami. Apalagi dia sudah bertahun-tahun tahu sama suami. Asalkan suaminya sholat 5 waktu. Dia orang yang baik, cuma dia punya tadi Ustaz perilaku yang nggak baiklah di beberapa hal. Lihatlah kepada kelebihannya dan kekurangannya diperbaiki. Tapi kalau anti merasa anak nggak bisa Ustaz taat sama suami kayak gini, sudah jangan dilanjutkan pernikahan itu. Ganti suami. Boleh ganti suami, boleh gugat cerai kalau ada sebabnya. Barakallahu fikum. Ustaz, ana berhijrah tapi ana masih merokok. Ada yang bilang makruh dan ada yang bilang haram. Jadi ana bingung mana yang benar Ustaz. Kalau memang haram bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok? Allahu Akbar. Kalau bicara rokok ini jemaah, penyakit rokok ini. Dulu tulisan-tulisan iklan rokok itu selalu di bawah ditulis apa? Rokok membunuhmu. Makanya anak katakan pemerintah kita itu hampir mengharamkan rokok. Hampir mengharamkan rokok. Karena sejatinya bunuh diri itu dilarang dalam hukum pemerintahan kita. Kalau sudah tahu rokok membunuh kok masih dijual? Karena ada yang beli. Semua sepakat bahayanya rokok. Kita jangan bicara orang Islam, orang-orang kafir sana, yang mereka tidak beragama. Sebagai mereka nggak tahu ada Tuhan, ateis. Dokter-dokter itu mengatakan rokok ini berbahaya. Antum tahu di Singapura berapa harga rokok? Di Singapura tuh harga rokok kalau nggak salah 170.000 ya. Harga rokok yang dijual di Indonesia, yang harga 20.000 di sini 30.000. Kemudian orang yang merokok di tempat umum sekarang mulai dilarang, nggak boleh ngerokok di bus, nggak boleh ngerokok di kereta, di pesawat, sampai dikasih gambar tuh. Pesawat ini bebas asap rokok. Kenapa? Karena nggak bermanfaat, ganggu orang rokok itu. Kemudian sekarang mulai polisi sudah ada larangan merokok sambil berkendaraan. Iya kan? Mulai. Artinya memang ini harus dihilangkan jemaah. Rumah sakit paru-paru itu tempatnya para perokok. Tapi iklannya rokok gagah-gagah untuk jemaah. Antum lihat kalau iklan rokok, petinju, pegulat, loncat dari gunung. Bohong semuanya itu hoax itu. Makanya iklan rokok, anak tanya sama teman, kenapa propaganda iklan itu kok mesti bohong kata dia. Kata dia, ya memang boleh Ustaz. Antum pernah beli mie instan yang ada ayamnya? Pernah beli? Antum kalau ngelihat ikannya mie instan, pakai ayam, telur, Masya Allah. Antum beli nggak ada apa-apanya. Cuma kayak gini. Nah, artinya ada unsur menipu. Maka kalau bicara rokok, sudahlah tinggalkan. Nggak ada gunanya. Dalam Islam itu ada sebuah kaidah. Karena ada orang yang marah ketika dikatakan rokok haram. Memang tadi sebagian ulama mengharamkan dan lebih condong kepada yang mengharamkan. Sebagian mengatakan makruh. Dan antum lihat, sebagian mengatakan, Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim.
Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah, nggak ada beras di Mekah, tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nabi datang yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Gak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih nih, ini baik ini, cos, anak, bagus, coba. Anaknya suruh, nggak ada, bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok. Ngomong sama istrinya jangan ngerokok. Lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu bilang kita lebay, berlebihan sok alim dalam beragama? Iya, sabar. Antum menghadapi orang yang melakukan tindakan buruk sama antum, dibully, dicaci, dimaki, Rasulullah SAW sudah lebih dahsyat dibully. Bukan hanya verbal, sampai kepada fisik beliau disakiti oleh kaumnya. Apa sih yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah makhluk yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. Apa kata kaumnya? Kahin, majnun. Bayangkan, bukan dikatakan soalim. Orang-orang kafir mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei, orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kamu benar-benar orang gila. Itu kata orang-orang musyrikin kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Antum baru dikatakan lebay aja sudah bingung. Beliau dikatakan kahin, dukun, sahir, penyihir. Itu konsekuensi orang kalau jadi baik dan mengajak orang lain untuk baik. Begini jemaah, kalau antum baik di diri antum sendiri, nggak ada yang benci sama antum. Orang suka sama antum. Tapi kalau antum naik levelnya memperbaiki orang lain, antum akan dibully. Makanya Luqman ketika berpesan kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku dirikan salat. Ini baik di diri sendiri. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Naik levelmu. Kalau engkau sudah baik, berusaha memperbaiki orang. Amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Sabar. Sabar kenapa? Sabar akan apa yang menimpamu nantinya. Karena seorang dai yang mengajak orang lain baik itu akan dibenci oleh kaumnya. Rasulullah SAW mau dibunuh sama kaumnya. Maka antum harus sabar. Jangan diambil hati, karena mereka nggak ngerti. Ya antum sabar sambil didoakan orang tersebut. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saya dari tempat jauh sekali, luar Palembang. Masya Allah. Ustadz, saya sudah beristri, namun karena istri saya ada sedikit kesalahan, jadi saya membencinya sekali. Dan saya putuskan untuk tak mau pulang ke rumah. Apakah ini salah? Mohon dan jelaskan. Jamaah, istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Tak ada gading yang tak retak. Semua melakukan kesalahan. Apabila seorang istri melakukan kesalahan, ada perilaku dia yang tidak engkau sukai, engkau perbaiki. Dan hendaklah kita melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh suami yang beriman membenci, memusuhi istrinya yang beriman. Nggak boleh. Terus gimana? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, coba lihat kepada perilaku yang lain yang dia sukain. Buktinya engkau meminang dia, engkau menikah sama dia, pasti ada kebaikan di diri dia. Dan Allah mengatakan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan istri kalian, pulangkan kepada orang tuanya. La. Kata Allah, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Maka antum lihat kepada kelebihan. Suami dalam rangka memperbaiki istri itu ada 3 tahapan. Yang pertama, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ingat, kalau ngasih nasihat dengan cinta, bungkus nasihat itu dengan cinta. Katakan kepada istrimu, "De, aku tuh sayang sama kamu." Sehingga hatinya terbuka. Tapi kalau suami sudah ngasih nasihat istri, "Sini, aku itu benci sama kamu." Kira-kira istrinya mau dengerin? Bang, emangnya aku nggak benci? Sama kita benci. Hanya gara-gara anak bertahan. Karena kalau seperti itu, maka jangan dengan benci, nasihati dengan cinta. Aku tuh sayang sama kau. Aku minta jangan lakukan inilah. Minta sama istrinya. Baik, nggak bisa. Udah kasih nasihat. Yang kedua, boikot ranjang. Jangan digaulin istri. Tetap di rumah, jangan digaulin. Supaya istrinya tahu antum serius. Tapi ada laki-laki yang kasih nasihat istrinya, malam hari kumpul lagi sama istrinya. Jangan. Antum tinggalkan dulu berapa hari supaya istri tahu kalau antum tidak main-main dalam memberikan nasihat. Setelah itu lihat apa yang bisa dilakukan. Kalau memang tidak berubah, memang Allah mengatakan wadribuhunna, pukul istri-istri kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau bermanfaat. Tapi mukul yang tidak boleh melukain, tidak boleh mememarkan, tidak boleh mematahkan tulang. Antum mungkin ambil pena, pukul di telapak tangan istrinya. Yang dipukul tangannya, yang sakit hatinya. Itu kalau suami yang tidak pernah mukul istrinya. Kalau tiap hari berantem ya nggak ada gunanya. Tapi kalau antum lihat memang nggak mungkin, ana sudah boikot Ustaz, ana udah nggak kumpul sama dia sebulan, 2 bulan, tapi dia nggak mau berubah Ustaz. Ini kalau kesalahannya memang fatal, ya udah. Mungkin antum harus ganti istri. Nah, kalau memang tidak bisa diperbaiki. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Udah malam jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya bekerja di bank konvensional. Tepat 10 Oktober ini saya berhenti bekerja di bank konvensional. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bolehkah saya menggunakan hasil bagi saya untuk keperluan usaha saya? Kalau antum memang nggak ngerti tentang hukum bank itu, dan antum baru ngerti kemudian resign, nggak apa-apa, yuqarru alaihi, kata para ulama, harta yang kau dapat engkau pakai, nggak ada masalah untuk usahamu. Tapi kalau antum sudah tahu tapi antum tetap riba, maka antum lebih baik berlepas diri dari uang tersebut. Ahibati fillah, jangan meremehkan dosa riba. Jangan meremehkan dosa riba. Yang membuat sebuah negeri dimurkai Allah, salah satunya dosa riba. Yang paling ringan dosa riba ini ada 72 atau 73 derajatnya. Yang paling ringan mithlu ayyankihar rajul ummah, seperti anak menzinai ibunya sendiri. Orang kalau dikatakan antum berzina, enggak, na'udzubillah. Antum riba, iya. Antum tahu dosa riba lebih parah daripada berzina. Tapi kita meremehkan hal itu. Maka tolong mohon sama Allah, belajar lagi, menuntut ilmu. Jangan takut orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya bumi ini jamaah, Allah yang punya gunung-gunung emas, Allah yang bisa menurunkan air hujan, Allah yang memberikan makan kepada ikan-ikan di lautan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullah khairan min, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Dan buktikan antum meninggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan.
Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya ana ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Waka Polres dan DKM Masjid. Semoga Linggau menjadi Linggau yang berkah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas segala nasihat ilmunya.